Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Seprizal dari Unit Kerja Universitas Jambi, kelompok 6, Latsar CPNS, Kota Lubuk Linggau tahun 2024. Di sini saya akan menyampaikan mengenai Learning Journal hari ke-8 tentang agenda 3, yaitu kedudukan dan peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Yang kami pelajari pada hari ini yaitu ada overview mengenai manajemen ASN, yaitu terdiri dari ketentuan umum berdasarkan Undang-Undang ASN pasal 1 sampai 54 dan 108 sampai 101, yaitu terdiri dari azas, prinsip, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, fungsi, tugas dan peran hingga ke sistem merit. Kemudian ada manajemen PNS dan manajemen P3K yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang ASN pasal 55 sampai dengan 92 untuk manajemen PNS dan Undang-Undang ASN pasal 93 sampai dengan 107 untuk manajemen P3K. Manajemen PNS ini dan P3K ini berisikan mengenai penyusunan penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja hingga ke perlindungan. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu PNS, pegawai negeri sipil, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap dan pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kemudian untuk P3K yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Peran ASN ada dua, yaitu fungsi dan tugas, di mana sebagai pelaksana kebijakan publik, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan yang terakhir ada Perekat dan Pemersatu Bangsa sebagai Perekat Persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. Adapun kita juga tadi belajar mengenai perbandingan hak PNS dan P3K, di mana hak PNS terdiri dari cuti, gaji, tunjangan, jaminan pensiun atau hari tua, pengembangan kompetensi, dan perlindungan. Kemudian hak P3K terdiri dari cuti, gaji, tunjangan, pengembangan kompetensi, dan perlindungan. Dari hak-hak ini terdapat perbedaan antara PNS dan P3K, di mana P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua. Kemudian secara gaji, P3K memiliki gaji yang lebih besar sedikit daripada PNS. Namun untuk penempatan posisi, PNS memiliki keuntungan bisa menduduki posisi sebagai pejabat struktural dan fungsional. Namun P3K hanya dapat menduduki peran sebagai pejabat fungsional. Kemudian kewajiban ASN adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Jadi ada beberapa kewajiban ASN ini yang terdiri dari yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945 dan NKRI. Kemudian yang kedua menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan dan dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menataati peraturan perundang-undangan. Yang keenam, menunjukkan integritas, keteladanan, sikap dan perilaku, ucapan dan tindakan di setiap orang, baik di dalam maupun di luar ruangan. Kemudian melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Lalu menyimpan rahasia jabatan dan hanya mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Lalu ada pula kita belajar mengenai kode etik dan kode perilaku ASN, di mana tujuannya untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan integritas tinggi.
melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, lalu melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada tidak menyalahkan informasi intern negara, tugas, status, dan kekuasaan, memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang lain, melayani dengan sikap hormat dan sopan santun, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi integritas ASN, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara tanggung jawab, efektif dan efisien, lalu menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan. Setelah itu kita juga belajar mengenai sistem merit, di mana sistem merit ini adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kesehatan. Manfaat sistem merit ini adalah yang pertama mendukung kepada penerapan prinsip akuntabilitas, yang kedua dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Lalu yang ketiga yaitu instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Manfaat sistem merit bagi pegawai yang jelas yaitu yang menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kemudian memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM biasanya yaitu untuk perencanaan kebutuhan pegawai ASN terpilih dan pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan. Lalu selain manajemen ASN, kita juga tadi membahas mengenai Smart ASN, yaitu Smart ASN ini adalah pengimplementasian literasi digital dan implikasinya, di mana ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama mengenai lanskap digital, mesin pencarian informasi, aplikasi percakapan, etika berinternet, informasi hoax, ujaran kebencian, dan lain-lain, dan digital rights. Kemudian ada pilar literasi digital, di mana ada etika bermedia digital, budaya bermedia digital, cakap bermedia digital, aman dan bermedia digital. Nah, di instansi kami yaitu Jambi sudah diterapkan mengenai Smart ASN. Salah satu contohnya yaitu menggunakan presensi wajah, memakai komputer ataupun memakai aplikasi di handphone. Lalu sistem-sistem lain yang mendukung pengajaran, penelitian dan pengabdian sudah by online, yaitu misalnya mengenai sistem informasi kepegawaian. Jadi semua data-data kepegawaian dari surat tugas, SK, data pribadi dan lain-lain sudah dimasukkan ke dalam sistem informasi kepegawaian. Ada juga sistem informasi akademik, di mana di sistem informasi akademik ini kita bisa memantau perkuliahan atau mata kuliah yang kita ampuh, dan juga bisa melihat absensi di sana, memasukkan RPS dan lain-lain. Selain itu juga sistem beban kerja kinerja dosen dan sasaran kinerja pegawai sudah kita terapkan by online untuk mewujudkan Smart ASN ini. Kemudian kita juga membahas mengenai kontribusi agenda 3 ini dalam penyusunan rancangan aktualisasi, di mana alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi Latsar CPNS itu yang harus dilakukan yaitu identifikasi isu, yaitu merefleksikan kondisi di instansi dengan materi dari agenda 3 ini. Kemudian deskripsikan isu, di mana kita harus mendapatkan data atau fakta dampak yang berkaitan dengan agenda 3. Kemudian mencari gagasan efektif berdasarkan agenda 3 ini. Lalu pada hari ini sudah ditetapkan beberapa tugas individu, yaitu mengenai learning journal, kemudian observasi virtual, dan beberapa tugas yang lainnya. Demikian penyampaian learning journal hari ke-8 ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.